Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara. Kali ini pada materi pelajaran statistika dan peluang dengan tema notasi komputasi. Dalam notasi komputasi ini dipaparkan dua subtema, yaitu notasi sigma dan penjelasan mengenai penyajian data. Baik, kita langsung saja. Pada subtema yang pertama yaitu mengenai sigma. Notasi komputasi yaitu sigma. Di dalam statistika banyak sekali dijumpai perhitungan yang menggunakan notasi jumlah. Huruf Yunani sigma, ya, seperti ini, dinyatakan sebagai operator matematika untuk penjumlahan dan dibaca jumlah dari. Notasi penjumlahan ini digunakan untuk menunjukkan penambahan atau penjumlahan dari sekumpulan bilangan. Ya, jadi kita diperkenalkan dengan sebuah operator sigma, gambarnya seperti ini. Ya, sigma itu merupakan huruf Yunani, ya. Alfabet Yunani, ya, sigma. Ini adalah huruf besar kapital dari huruf kapital dari sigma, ya, ditulisnya sigma. Ada juga huruf kecilnya, ya, huruf kecil sigma seperti ini. Nah, ini sigma juga, hanya ini huruf kecil, ya. Kalau ini huruf besarnya atau huruf kapitalnya. Alfabet Yunani sigma ini dipakai dalam operator matematika, ya, untuk menunjukkan jumlah, ya. Kalau kita menjumlahkan, melakukan proses penjumlahan dari sekumpulan data atau bilangan atau variabel, ya, variabel atau indeks, ya, dalam matematika. Nah, bahkan ada materi khusus tentang ini, yaitu notasi sigma, ya. Di dalam sigma ini ada beberapa poin, ya. Biasanya bentuk dari sigma mengenai proses penjumlahan suatu variabel atau indeks tertentu dituliskan seperti ini. Ada indeksnya, ya. Kemudian di bawahnya ada keterangan indeks, biasanya ini batas bawah, ya. Batas bawah dari indeks I, kalau ini ditulisnya sebagai XI. Kemudian ada batas atasnya, ya. Sigmanya, kemudian ada indeksnya, kemudian ada batas bawah, kemudian ada batas atas. Biasa diberikan keterangan lengkapnya seperti itu, ya, untuk notasi sigma ini. Fungsinya sebetulnya untuk mempermudah saja, ya, mempermudah penulisan atau menyingkat penulisan yang mungkin bisa panjang sekali, gitu, ya. Dengan indeks ini atau dengan notasi sigma ini bisa ditulis secara ringkas atau singkat seperti itu, ya. Baik, sebagai contoh, ya, kita langsung saja. Misalkan berat badan yang dicatat dalam kilogram dari 5 orang mahasiswa, ya, yaitu 60 kg, 55 kg, 59, 62, dan 63 kg. Dalam hal ini berat badan dapat dikatakan sebagai sebuah variabel, ya. Ya, jadi variabelnya atau perubahannya itu berat badan. Misalkan X. Dengan menggunakan simbol-simbol, ya. X1 itu sebagai berat badan yang pertama, X2 berat badan yang kedua, sampai X5 yaitu berat badan yang ke-5. Ya, untuk menyatakan berat badan dari 5 mahasiswa ini, jumlah
dari berat badan 5 mahasiswa ini dapat ditulis sebagai berikut ya. Nah, ditulisnya seperti ini. Nah, kita bisa memberikan variabelnya bisa X, Y, Z terserah ya, bebas. XI di sini sebagai indeksnya ya. I-nya batas bawahnya adalah 1 dan batas atasnya adalah 5 ya. Ini untuk menerangkan banyaknya variabel ya yang dipakai. Nah, bagaimana cara membacanya? Ya, cara membacanya yaitu dengan seperti ini ya. Penjumlahan berat badan XI di mana atau dari I sama dengan 1 sampai I sama dengan 5. Artinya jumlah berat badan dari 5 orang mahasiswa kita bisa tulis seperti ini ya. Sigma XI ya, untuk pembacaan untuk pembacaan sigmanya seperti ini. Sigma XI untuk I dari 1 sampai I sama dengan 5 atau sigma XI dari I sama dengan 1 sampai 5. Boleh seperti itu ya. Secara bahasa ya, bahasa Indonesia dibacanya jumlah variabel XI atau jumlah XI dari I sama dengan 1 sampai 5. Jadi ada kata-kata jumlah ya. Berarti kalau I-nya dari 1 sampai 5, maka karena sigma ini proses jumlah, kalau I-nya sama dengan 1, maka X1. Kalau I-nya sama dengan 2, maka ditulis X2. Kalau I-nya sama dengan 3 sampai kalau I-nya sama dengan 5, berarti ya ditulis X5. Nah, ini bisa lebih panjang lagi tergantung daripada persoalannya. Nah, karena di sini ada operator sigma ini, kita disuruh menjumlahkan dari X1 ditambah X2, X3, X4, X5. Jadi kalau ada operator seperti ini, kita disuruh untuk menjumlahkannya. Untuk X1 60 ya. Tadi ini X1 60 ditambah X2-nya 55 ditambah X3-nya 59, X4-nya 62, X5-nya 63. Maka sama dengan 299. Gitu ya. Jadi sigma XI untuk I dari 1 sampai 5 sama dengan 299. Seperti itu ya. Baik, saya kira untuk operator sigma bisa dipahami. Ada beberapa penjelasan lagi supaya kita lebih memahaminya ya. Oke, untuk yang kedua, sigma XI kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai 4, nah, berarti ditulis XI X1 kuadrat. Kalau I nya sama dengan 1, ini bisa saja tulis seperti ini ya, atau bisa langsung. Kalau I nya 1 berarti X1 kuadrat ditambah, kalau I nya 2 berarti X2 kuadrat, dan seterusnya sampai X4 kuadrat untuk I nya sama dengan 4 ya. Jadi ditulisnya seperti itu. Intinya kita boleh menuliskan ini ya, tetapi kita juga boleh menyingkatnya dengan menggunakan sigma ini. Jadi ini kedua-duanya sama ya. Kalian boleh memilih menulisnya panjang atau menulisnya singkat dengan menggunakan sigma. Oke, kalau misalnya hanya 4 indeksnya ya bolehlah ditulis seperti ini. Tetapi kalau misalnya batas atasnya sampai 100, maka kita tidak mungkin menuliskan ini sepanjang 100 suku ya, akan sulit sekali. Maka kita menggunakan notasi saja seperti ini, itu ya, akan lebih cepat. Selanjutnya kalau variabelnya misalnya XI YI, untuk I nya dari 1 sampai 4, berarti dibacanya sigma XI YI atau sigma XI dikali YI untuk I dari 1 sampai 4. Maka kalau I nya sama dengan 1 ya X1 kali Y1 ditambah, kalau I nya sama dengan 2 berarti X2 dikali Y2 dan seterusnya. Kalau I nya I nya 4 ya, batas atasnya 4, maka ditulis sebagai X4 dikali Y4 seperti itu ya.
Kemudian lagi kalau variabelnya xi dikali yi kuadrat berarti batas bawahnya 1, atasnya 3, berarti sigma xi yi kuadrat untuk i-nya dari 1 sampai 3. Maka bisa tulis kalau i-nya 1 ya x1 dikali y1 kuadrat ditambah kalau i-nya sama dengan 2 berarti x2 dikali y2 kuadrat. Kalau i-nya sama dengan 3 maka x3 dikali y3 kuadrat ya. Nah, gitu. Contoh lain misalkan x1-nya 1, x2-nya 3, x3-nya 5, maka hitunglah xi. Oke, berarti kan bisa ditulis ya, di mana i-nya dari 1 sampai 3 sesuai dengan informasi di atas. Kita bisa tulis sebagai x1 kalau i-nya 1 ditambah x2 ditambah x3. X1-nya 1 ditambah x2-nya 3 ditambah x3-nya 5 sama dengan 9. Jadi sigma xi itu sama dengan 9. Oke. Warnanya kurang jelas ya, saya ganti dulu biru mungkin ya, atau merah. Oke, untuk yang kedua sigma 2 dikali xi kuadrat untuk i-nya dari 1 sampai 3 ya, kita bisa membuat suku-sukunya. Kalau i-nya 1 berarti 2 x1 kuadrat ya. Xi ini i-nya indeks ya, kecil di bawah. Ditambah 2 kali x2 kuadrat kalau i-nya 2 ditambah 2 kali x3 kuadrat. Nah, sehingga kita bisa tulis sebagai 2 kali x1 kan 1 ya, berarti 1 dikuadratkan ditambah 2 dikali x2 nya 3 dikuadratkan ditambah 2 dikali x3 nya 5 dikuadratkan. Berarti 2 kali 1 kuadrat 2 ditambah 3 9 kali 2 18 ditambah 5 kuadrat 25 berarti 50. Jadi 2 kali 5 5 kali 5 25 kali 2 50 ya. Berarti sama dengan 50 ditambah 20 ya, 70 seperti itu. Selanjutnya untuk selanjutnya sigma xi kurang 1, i-nya indeks ya, kecil di bawah, dalam kurung saja. Sigma xi kurang 1 untuk i-nya dari 1 sampai 3. Kita bisa tulis ini sebagai kalau i-nya 1 berarti x1 dikurangi 1 ditambah x2 dikurangi 1 tambah x3 dikurangi 1 ya. Selanjutnya untuk xi untuk x1 berarti x1 nya 1 berarti 1 dikurang 1 tambah x2 nya 3 dikurangi 1 tambah x3 nya 5 dikurangi 1. Ini 0, 3 kurang 1 2, 5 kurang 1 4 sama dengan 6. Jadi sigma xi kurang 1 untuk i dari 1 sampai 3 itu sama dengan 6. Saya kira mudah ya. Oke, selanjutnya ini ada contoh lagi. Ini silahkan dicoba ya. Bagaimana jika x1 nya 2, x2 nya min 3, x3 nya 1, y1 nya 1, y2 nya 2, y3 nya 4. Maka hitunglah sigma xi dikali yi ya. Sigma xi dikali yi. Nah, silahkan bisa dicoba. Kemudian selanjutnya hitung juga sigma xi untuk i-nya dari 1 sampai 2 dikali ya sigma yi kuadrat. Untuk i ini bukan c ya, ini i. Sigma yi kuadrat untuk i sama dengan 1 sampai 3. Kira-kira ini berapa jawabannya? Ini juga berapa jawabannya? Selanjutnya ya. Oke, kita
Eh, ada dalil ya, ada dalil, 3 dalil di sini. Dalil yang pertama, penjumlahan dari jumlah 2 atau lebih variabel sama dengan jumlah masing-masing penjumlahan variabelnya. Jika ada 3 buah, berarti ya jumlah dari 3 buah variabelnya dan seterusnya ya. Ya ini kira ini sini saja bahwa sigma xi ditambah yi ditambah zi untuk i dari 1 sampai n itu bisa kita tulis dari penjumlahan masing-masing sigmanya ya. Jadi sigma xi untuk i-nya dari 1 sampai n ditambah sigma yi untuk i-nya dari 1 sampai n ditambah sigma zi untuk i-nya dari 1 sampai n. Jadi sigma jumlah sama dengan jumlah sigma ya. Tapi ini tergantung daripada kita yang ingin memprosesnya ya. Bisa saja kita memprosesnya seperti ini ya, kita jumlahkan dulu, kita cari dulu variabel-variabel yang kemudian dijumlahkan, atau kita memisahkan masing-masing variabelnya dengan sigma. Dan ini kedua-duanya jawabannya harus sama begitu ya, harus sama. Oke. Yang kedua, dalil yang kedua, jika C adalah sebuah konstanta sembarang ya, sebuah bilangan sembarang, maka sigma daripada C itu sama saja dengan kita mengalikan batas atas dengan C-nya. Seperti itu ya. Jadi sigma konstan ya, sigma konstanta di mana i-nya dari 1 sampai n. Nah, itu sama saja dengan kita mengalikannya n buah atau batas atas dikalikan dengan konstantanya n dikali c. Contohnya di sini ada, tidak ada ya. Oh, ada tapi digabung ya. Nah, kita contohkan saja. Sigma C-nya bilangan sembarang 2, I-nya dari 1 sampai 3 ya, ini sama saja kita dengan menjumlahkan 2 ini sebanyak 3 kali ya. Kalau I-nya 1 berarti 2, kalau I-nya 2 berarti 2, kalau I-nya 3 berarti 2 lagi karena dia konstan ya. Berarti sama saja dengan 6, atau kita boleh langsung saja mengalihkan batas atasnya dengan konstanta itu ya, 3 dikali 2 sama dengan 6. Itu adalah dalil yang ketiga. Selanjutnya dalil yang ke dalil 1, dalil 2-nya di bawah ya, dalil 3 ya berarti turun. Sekarang dalil ini ya. Jika C adalah konstanta sembarang, maka sigma C dikali xi sama dengan C dikali sigma xi. Artinya konstanta ini bisa kita keluarkan, bisa tidak begitu ya. Jadi kalau ada sigma C konstanta sembarang dikali xi, i-nya dari 1 sampai n, kita boleh mengeluarkan konstanta ini di luar begitu ya, sama dengan C dikali sigma xi, i-nya dari 1 sampai n. Ya silakan saja mau digabungkan seperti ini, mau dikeluarkan dulu konstantanya, yang pasti jawabannya akan sama seperti itu ya. Kita lihat contoh berikut ini. Jika x1 sama dengan 2, x2 sama dengan 3, x3 sama dengan 1, y1 sama dengan 1, y2 sama dengan 2, dan y3 sama dengan min 1. Maka hitunglah sigma 3 kali xi dikurangi yi ditambah 3. Oke, nah, kita menggunakan dalil-dalil tadi ya. Kita gunakan dalil tadi, sigma ini nomor 1 aja ya. Sigma 3xi dikurangi yi ditambah 3. I-nya dari 1 sampai 3. Oke, berdasarkan dalil 1, maka ini kita bisa pisahkan menjadi 3 buah sigma. 3 buah sigma ya. Jadi sigma 3xi, i-nya dari 1 sampai 3 dikurangi sigma yi, i-nya dari 1 sampai 3 ditambah sigma
3 konstanta ya, I-nya dari 1 sampai 3. Nah, untuk ini kan kita mengikuti dalil, boleh ditulislah dalil 1 ya, sama dengan begitu. Kemudian untuk yang pertama ini, suku pertama ini ada konstantanya 3 dikali XI ya, berarti kita bisa mengeluarkan konstanta ini ya, di luar. Jadi 3 dikali sigma XI, I-nya dari 1 sampai 3 dikurangi sigma YI, I-nya dari 1 sampai 3. Kemudian ditambah sigma 3 dikali I-nya dari 1 sampai 3. Oke, nah sekarang kita uraikan ya, di mana 3, nah ini dikali, kita bisa langsung kalau X1 I-nya 1 berarti X1 ditambah X2 ditambah X3. Oke, karena I-nya 1, I-nya 2, I-nya 3. Karena ini sigma jumlah. Dikurangi untuk YI sama, berarti I-nya 1 berarti Y1 ditambah Y2 ditambah Y3. Oke, ditambah ya, untuk sigma yang ini. Nah, kita ingat dalil yang ketiga ini ya, dalil yang ketiga kita menggalikan langsung ya, dimana N dikali konstantanya, berarti sama dengan 3 dikali 3. Oke, 3 dikali 3, atau bisa ditulis 3 tambah 3 tambah 3. Oke, selanjutnya kita substitusikan ya, dimana informasinya ada di sini. X1 nya 2 berarti 3 kali X1 nya 2 ditambah X2 nya itu 3 ditambah X3 nya itu 1 ya, dikurangi Y1 nya 1 ditambah Y2 nya 2 ya, ditambah Y3 nya min 1 ya, min 1 ditambah 9 ya. Kalau sudah seperti ini kita distributifkan, atau kita bisa kalikan dengan jumlahkan dulu lalu nanti dikalikan 2 tambah 3 6 ya, 3 tambah 3 6, kemudian dikurangi ini kita dapat 3 dikurangi 1 2 ya, kemudian ditambah 9. Ini kita dapatkan 3 kali 6 18 dikurangi 2 ditambah 9 ya, berarti didapat 18 dikurangi 2 berarti 16 ditambah 9. Jadi kita dapat berapa ini? 25 ya. 16 tambah 9. Baik. Ini sudah. Oke, berarti bagaimana kalau cara penyelesaiannya secara langsung ya, sama saja ya, artinya di sini kita selesaikan untuk sigma ya, masih tetap yang nomor 1 ya, sigma 3xi kurangi yi ditambah 3i nya dari 1 sampai 3 ya. Hasilnya harus sama begitu ya. Ya, kita langsung menjawabnya seperti ini, 3 dikali X1 tambah X2 ditambah X3 dikurangi Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 ditambah 3 9 ya, karena ini langsung konstanta. Nah, nanti kita selesaikan selanjutnya seperti tadi. Jadi kita boleh menggunakan dalil ini, kita juga boleh menggunakannya secara langsung, tidak dipisah-pisah seperti itu. Baik, untuk contoh yang kedua saya kira ini kurang tepat ya, soalnya ini kurang tepat, bukan seperti ini. Harusnya sigma xi indeksnya ada, untuk x dikurang 1, mungkin seperti itu ya. Kita ganti saja i nya dari 1 sampai 3. Nah,
Kita bisa menyelesaikan variabelnya kemudian menggunakan dalil atau kita bisa langsung tanpa menggunakan dalil ini gitu. Kalau kita menggunakan dalil ya, kalau kita menggunakan dalil berarti kita harus proses dulu variabel ini. Oke. Sigma berarti x i kuadrat. Oke. Kemudian dikurangi 2xi ditambah 1. I-nya dari 1 sampai 3. Kemudian kita pisahkan sigma xi kuadrat, I-nya dari 1 sampai 3 dikurangi, ini kita menggunakan dalil, berarti kita keluarkan 2 sigma xi, I-nya dari 1 sampai 3 ditambah sigma 1, I-nya dari 1 sampai 3. Kita menggunakan dalil ya. Kemudian selanjutnya berarti kita dapatkan x1 kuadrat tambah x2 kuadrat tambah x3 kuadrat dikurangi 2 kali x1 tambah x2 tambah x3 lalu ditambah 1 dikali 3 sama dengan 3 karena kita langsung mengalihkan konstanta ini. Selanjutnya kita masukkan x1 sama dengan 2 berarti 2 kuadrat tambah x2 nya 3 kuadrat tambah x3 nya adalah 1 kuadrat dikurangi 2 dikali x1 tambah x2 tambah x3 berarti 2 tambah 3 ditambah 1 lalu ditambah 3 ya. Nah, kita selesaikan berarti di sini dapat 4 tambah 9 tambah 1 kemudian 2 kali kita bisa tuliskan dulu ya 2 tambah 3 tambah 1 supaya sama. Oke, selanjutnya kita tambahkan ini menjadi 14 dikurangi berapa ini 3 6 ya kali 2 12 ditambah 3 ini saja sama dengan 14 kurang 12 2 ditambah 3 5. Oke. Saya kira seperti itu kalau menggunakan dalil. Kalau kita tidak menggunakan dalil berarti kita tulisnya sigma xi dikurangi 1 dikuadratkan i-nya dari 1 sampai 3. Jadi kita langsung memasukkan seperti ini ya. Berarti x kalau xi-nya 1 berarti x1 dikurangi 1 kuadrat ditambah x2 dikurangi 1 kuadrat ditambah x3 dikurangi 1 kuadrat ya, seperti itu. Berarti kita langsung ganti x1 nya adalah 2 kurang 1 kuadrat tambah x2 nya adalah 3 berarti 3 dikurangi 1 kuadrat ditambah x3 nya 1 berarti 1 kurangi 1 kuadrat. Kita dapatkan di sini 2 kurang 1 adalah 1 kuadrat ditambah 3 kurang 1 2 kuadrat ditambah 1 kurang 1 0 dikuadratkan 0 kuadrat berarti 1 ditambah 4 ditambah 0 sama dengan 5 ya. Jadi jawabannya sama dengan menggunakan dalil tadi. Oke. Selanjutnya kita hapus dulu ini. Selanjutnya ada beberapa persoalan sigma yang silahkan nanti dicoba ya. Untuk soal yang pertama ini masuk ke dalam video sebelumnya ya tentang bilangan-bilangan dengan ketelitian yang diberikan. Ini video sebelumnya tentang desimal atau pembulatan ya. Selanjutnya, nah ini untuk yang kedua saja silahkan nanti dicoba. Untuk yang pertama sigma WI kuadrat, I-nya dari 6 sampai 10 ya. Kemudian sigma XH ditambah H ya, untuk H-nya dari 2 sampai 4 berapa nanti jawabannya. Selanjutnya sigma 3 kali YJ dikurangi 2, J-nya dari 1 sampai 5. Oke. Nah, nanti dicoba seperti tadi. Nomor selanjutnya nomor 3 sederhanakanlah. Oke, ini untuk kita menyederhanakan. Sigma 2x ditambah 1 untuk sigma 2x ditambah I
I-nya dari 2 sampai 4. Jadi kita disuruh menyederhanakan saja. Nanti jawabannya ada variabel X-nya ya, ada variabel X-nya. Seperti itu. Ini juga sama, X dikurang Y, sigma X dikurang Y tambah 3 kuadrat. Y-nya dari 0 sampai 3. Jadi ini juga sama, ada variabel X-nya. Selanjutnya jika X1 4 sama dengan 4, X2 nya min 3, X3 nya 6, X4 nya min 1, maka hitung A dan B ya. Oke, sama seperti tadi. Kemudian nomor 5, perlihatkan bahwa sigma dari sigma CX IJ sama dengan C dari sigma kali sigma X XIJ. Oke, ini seperti yang tadi juga ya. Seperti yang tadi kita hanya disuruh memperlihatkan bahwa C ini bisa pindah ke belakang seperti itu ya. Ke depan ya. Baik, untuk notasi sigma dan soal-soal itu silahkan nanti dicoba ya, didiskusikan bersama-sama. Selanjutnya tentang penyajian data untuk notasi sigmanya sudah. Dari sini mungkin lebih banyak narasi yang saya berikan ya. Silahkan nanti saja dibaca lebih banyak lagi tentang materi ini. Untuk penyajian data, bagaimana data itu disajikan, data itu dikumpulkan, baik itu berasal dari populasi ataupun mungkin berasal dari sampel. Untuk keperluan tertentu ya, biasanya lebih kepada untuk analisis ya. Untuk laporan atau analisis perlu diperingkas atau diatur ya, disusun ya, disajikan dalam bentuk lain. Jadi kita tidak mungkin membaca data itu dari A sampai Z dan membaca seperti itu kan secara narasi. Kita perlu memperingkasnya ya. Tujuannya untuk apa? Untuk mempermudah pemahaman informasi yang kita dapat itu ya. Untuk mempermudah, mungkin saja data naratifnya sebanyak 5 atau 10 halaman, tetapi kita bisa meringkasnya dengan hanya membuat tabel atau diagram. Ada 2 cara penyajian yang sering dipakai, yang 2 saja yang dijelaskan di sini. Yang pertama adalah bentuk tabel atau daftar. Ya, di sini untuk tabel ini akan dijelaskan atau akan diperlihatkan pertama tabel baris kolom, kemudian tabel kontingensi, kemudian tabel distribusi frekuensi ya. Yang kedua, selain tabel ada grafik ya atau diagram. Ya, diagram yang akan diperlihatkan di sini diagram batang, diagram garis, diagram lambang atau piktogram, diagram lingkaran, diagram peta, diagram pecah dan lain-lain. Banyak sebetulnya. Ya, mungkin tidak semua dijelaskan di sini ya. Pertama, jadi kita bisa mengubah data itu menjadi bentuk tabel atau daftar ya. Pertama, tabelnya itu tabel baris kolom. Oke, tabel baris kolom merupakan penyajian data dalam bentuk tabel berbentuk susunan baris dan kolom yang saling berhubungan. Ya. Pada umumnya skema garis besar sebuah tabel dengan nama-namanya sebagai berikut. Jadi tabel baris kolom itu sangat sederhana sekali. Ada judul tabelnya ya. Kemudian di dalam tabel itu dibuat dalam baris-baris dan kolom sesuai dengan informasi yang ingin kita sampaikan. Ada judul kolom ya. Ini judul kolom itu ada di sini ya, judul kolom. Ada juga judul baris ya. Kemudian biasanya ada jumlah-jumlah di situ. Nah, di sini dikatakan ini adalah badan tabel berbentuk sel-sel ya, sel. Kemudian ada juga catatan-catatan di bawahnya. Jadi sangat sederhana ya, sangat sederhana dan paling mudah untuk dibuatnya gitu. Contoh dari tabel baris dan kolom ini saya dapatkan dari beberapa sumber. Seperti ini ya, tabel baris kolom ada tahun, ini adalah informasi dari kolom. Jadi di sini ada 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 kolom ya. Ada 7 kolom informasi di sini, di mana dibagi-bagi lagi. Untuk kolom pertama adalah kolom informasi tahun, kolom yang kedua adalah kolom jumlah, di mana dibagi 2 ada barang dan harga.
informasinya. Kemudian kolom barang juga dibuat dua informasi, barang A dan barang B. Barang A juga dibuat dua informasi lagi, banyaknya dan harganya. Kemudian ini B juga sama, banyaknya dan harganya. Ini sesuai kepentingan data saja ya. Mungkin berbeda yang kita buat dengan seperti ini. Kemudian ada informasi baris ya, ada baris pertama tahun ya, tahun 65, 66, 67 dan jumlah. Kemudian sel-selnya diisi begitu ya. Dengan adanya tabel seperti ini, kita bisa lebih cepat untuk memahami informasi yang ingin disampaikan, gitu kan, dengan tabel seperti ini. Nah, katakanlah makna dari informasi tahun 65 itu jumlah barangnya itu 19,1, kemudian harganya sekian, ya. Kemudian barangnya ada sekian, barang B ada sekian, Ya, jadi ini lebih efektif dibandingkan kita harus menyampaikannya secara naratif, atau secara apa ya, cerita atau tulisan ya, tulisan biasa. Selanjutnya yang kedua adalah tabel kontingensi. Ini sama juga seperti tabel baris kolom, cuma di sini berkategori ya. Informasinya ada seperti berikut: kumpulan data yang terdiri dari dua faktor, ya, ada dua faktor atau dua variabel, di mana faktor yang satu terdiri dari B kategori dan lainnya terdiri dari K kategori. Jadi ada kategori-kategori seperti itu. Maka dari tabel kontingensi itu dapat dibuat suatu tabel kontingensi yang berukuran B kali K, ya, B kategori dikali K kategori, dengan B menyatakan baris dan K menyatakan kolom. Contohnya seperti berikut ini ya. Jadi ada dua faktor atau dua variabel. Biasanya variabelnya itu bisa dilihat dari ini ya. Ini variabel pertama, ini variabel kedua atau sebaliknya seperti itu. Di mana variabel pertama itu dibuat menjadi dua kategori. Variabel yang kedua itu dibuat menjadi tiga kategori, sehingga dari tabel kontingensi ini kita bisa melihat 2 kali 3 ya. Tabel kontingensi merupakan tabel kontingensi 2 kali 3 gitu kan, karena ada dua kategori dan ada dua faktor, di mana faktor pertamanya ada dua kategori dan faktor keduanya ada 3 kategori, seperti itu ya. Selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi. Untuk tabel distribusi frekuensi ini berfungsi untuk meringkas juga sama ya, meringkas informasi tabel yang dibentuk dalam bentuk kelompok-kelompok itu ya, dibentuk kelompok-kelompok. Untuk pembahasan tabel distribusi frekuensi ini akan dibahas secara khusus di pertemuan berikutnya ya, atau di video berikutnya. Jadi tabel distribusi frekuensi misalnya ini untuk informasi ini ada kelompok-kelompok, di mana kelompok pertama itu dikatakan kelas pertama begitu kan, kelas kedua, kelas ketiga dan seterusnya seperti itu ya. Bagaimana cara kita membuat tabel distribusi frekuensi itu akan dijelaskan pada video selanjutnya. Hanya informasinya seperti ini saja ya, bentuk tabel distribusi frekuensi. Biasanya banyaknya siswa ini kita buat sebagai frekuensi kan, seperti itu ya. Selanjutnya yang kedua selain tabel itu ada diagram ya, atau gambar atau diagram. Diagram adalah penyajian data dalam gambar ya. Penggunaannya akan lebih menjelaskan lagi persoalan secara visual. Jadi ini lebih fokus atau lebih berfungsi sebagai informasi visual ya. Jadi kalau informasinya lebih ke visual biasanya akan lebih menarik ya untuk disajikan atau untuk diinformasikan. Yang pertama dalam diagram itu adalah diagram batang ya. Pada umumnya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai-nilai suatu objek ya, suatu penelitian atau suatu informasi dalam kurun waktu tertentu. Nah, ini kuncinya ya. Jadi kalau ada informasi mengenai hal atau informasi tentang penelitian yang di dalamnya ada kurun waktunya, itu lebih bagus menggunakan diagram daripada menggunakan tabel ya.
Diagram batang sesuai namanya ya dibentuk dari batang-batang yang tegak ya, ataupun mendatar ya. Contohnya kalau tabel ini kita buat, ini diagram tabel, ini kita buat menjadi diagram batang, maka bentuknya kira-kira seperti ini. Jadi ada dua informasi ya, di sini laki-laki perempuan, ada judul, kemudian ada informasi jumlah muridnya atau banyak murid, dan ada tingkat sekolahnya. Jadi ini yang lengkap itu yang seperti ini ya. Nah, kita bisa melihat banyaknya murid di daerah menurut tingkat sekolah dan jenis kelaminnya. Itu kalau SD ya sekian, kemudian perempuannya sekian, begitu kan? Ini akan lebih mudah, saya kira akan lebih mudah untuk dimaknai ya daripada menggunakan tabel, menggunakan tabel. Kemudian kita juga bisa lebih mudah untuk menganalisa ya. Menganalisa akan lebih mudah daripada menggunakan tabel, akan lebih cepat maksudnya ya. Contohnya apa makna dari gambar yang ini ya, SMK nilainya sekian, kenapa bisa terjadi demikian, kenapa bisa di bawah 100 yang paling kecil misalnya. Untuk perempuan ini ya, kita bisa menganalisanya lebih cepat begitu ya. Selanjutnya ada diagram garis. Oke, untuk diagram garis, penyajian data statistik dengan memakai diagram berbentuk garis lurus disebut dengan diagram garis atau diagram garis lurus ya. Nah, ini informasi pentingnya. Diagram garis biasanya dipakai untuk menyajikan data statistik yang didapat berdasarkan pengamatan dari waktu ke waktu secara berurutan ya. Nah, informasi dari waktu ke waktu yang lebih cepat ya, bisa kita menggunakan diagram garis ini ya. Contohnya seperti berikut ini. Nah, ini contoh untuk tabelnya. Ini data penjualan sepeda motor di Provinsi Jawa Barat ya, dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, kalau dengan menggunakan diagram garis, kita akan lebih cepat mengetahui begitu kan perkembangan atau penurunan penjualan sepeda motor ya, ceritanya seperti itu. Dan lebih cepat juga untuk bisa menganalisa ya. Bentuknya garis seperti ini dari waktu ke waktu. Misalnya kita ingin menganalisa mengapa terjadi penurunan di bulan Maret ini ya. Dan kenaikan penjualan itu ada di bulan Desember begitu kan. Jadi lebih cepat memperlihatkan informasinya. Selanjutnya penyajian dalam bentuk diagram lingkaran ya, penyajian dalam statistik dalam bentuk diagram lingkaran ini kira-kira gambarnya seperti ini, bentuknya seperti lingkaran. Bagian-bagiannya merupakan persen data ya, menunjukkan persen data. Untuk membuat diagram lingkaran, pertama-tama terlebih dahulu ditentukan besarnya persentase dari tiap objek terhadap keseluruhannya ya. Oke, misalnya ini misalkan ini warna ini adalah bulan Juni ya. Juni atau Desember? Oh, Desember ini. Warna ini bulan Desember ini terlihat angka 13%. Nah, dari mana 13% ini? Nah, oke, dari kita lihat dari datanya dari bulan Desember, misalkan 1653 kita bagi dengan keseluruhannya yaitu 3, oke, seperti ini 13.170 dan dikali dengan 100%. Oke. Maka kita akan mendapat nilai 13%. Oke, selanjutnya kalau kita ini tidak pas ya, mungkin sekitar 12, jadi dibulatkan ya, jadi sekitarnya 12,5an lah, 12,55. Oke.
Jadi dibulatkan jadi 13%. Nah, bagaimana kalau proses untuk menggambarnya ya kita kalikan saja, jangan dengan 100% tapi dengan, karena ini menggunakan satu keliling lingkaran itu 360, ya kita kalikan 360 saja, berarti 1653 per 1370 ya dikali 360 derajat ya. Derajat. Jadi ini kira-kira dapatnya 45 derajatan gitu. Jadi ini 45 derajat, nah, dan seterusnya kita cari sumbu-sumbu yang lain dan digambar menggunakan busur gitu ya. Baik, selanjutnya ada yang namanya diagram lambang ya, atau piktogram. Nah, diagram lambang atau piktogram ini disebut juga diagram gambar ya, yang umumnya digunakan untuk menyajikan data yang jumlahnya sangat besar dengan nilai yang dibulatkan menggunakan lukisan atau gambar. Nah, contoh di sini ada piktogram followers media sosial di tahun sekian gitu ya. Nah, kita bisa lihat untuk jumlahnya itu sangat besar sekali ya, sangat besar. Ini informasinya kuranglah dalam juta mungkin ya. Ini dalam juta. Di sini ada platform Twitter, YouTube, Google, Facebook ya. Nah, kita lihat Facebook ini lebih besar ya, lebih banyak, dan kita gunakan gambar-gambar piktogram daripada platform mereka gitu ya, YouTube, Twitter dan seperti itu. Selanjutnya, nah, ini juga ada piktogram dari satu contoh banyak pesawat televisi di wilayah X. Oke. Di suatu wilayah tertentu diketahui data banyak pesawat televisi tahun 90 sampai dengan 94 ya. Ini informasinya, dan kita gunakannya di sini menggunakan piktogram di mana satu gambar ini mewakili 1000 pesawat ya. Berarti kalau tahun 90 untuk menggambarkan datanya 1500 ya kita potong setengah saja. Nah, seperti itu ya. Jadi ini 1000 dan ini 500 seperti itu. Nah, ini juga sama ya, ini seperempatnya, berarti 250 itu ini. Tambah dengan 4000 jadi 4250. Seperti itulah. Ini 3/4-nya ya, 3/4-nya berarti 3/4 kali 1000 atau 750 tambah dengan 1000 ini 2, 3, 4, 5, 5000 ya, 5750. Kira-kira seperti itulah kalau piktogram ya, digambarkan dengan gambar. Selanjutnya ini ada eksplorasi, silahkan dicoba ya, searching di internet tentang gambar atau tabel dan diagram yang berbeda dengan contoh yang tadi di atas. Kemudian paparkan secara singkat gambar tentang tabel dan diagram tersebut ya. Buatkanlah narasi, itu gambar apa sih maksudnya ya, gambar menjelaskan tentang grafik apa begitu ya. Baik, saya kira sampai di sini saja dulu untuk materi kita kali ini ya. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Silahkan untuk bereksplorasi ya, mencari-cari di internet atau di mana saja di buku tentang materi yang tadi saya paparkan. Semoga bermanfaat ya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa untuk subscribe ya, like, comment dan share. Yang dislike ya silahkan. Kemudian share juga. Semoga ilmu materi yang saya paparkan itu bermanfaat bagi orang lain ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.